wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Kelanjutan dari kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi, tepatnya dalam Kitabul Janaiz. Lanjut ke hadis berikutnya dengan nomor 1552, yaitu bab ma jaa fi karahiyati tajsisil qubur wal kitabati 'alaiha. Yang bawa kitab bisa dilihat itu bab ma jaa fi karahiyati tajsisil quburi wal kitabati 'alaiha. Bab yang datang membahas tentang dibencinya tajsisil qubur. Tajsis artinya membuat nisan di kubur, wal kitabati 'alaiha, dan menulis di atasnya. Sebelumnya yang kita bahas adalah masalah la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan dan jangan salat ke arah kuburan. Hadisnya pembahasan kita di bab ini berbunyi qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Amr al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah an Ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al-qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta'a. Ini bunyi hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, naha artinya melarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhuh, ambillah. Dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, nahakum, yakni berhenti lakukan. Yani naha artinya melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an tujassasa al-qubur. Kubur itu dibuatkan nisan. Wa an yuktaba 'alaiha, dan ditulis di atasnya. Yani di atas papan nisan tersebut ditulis di atasnya. Wa an yubna 'alaiha, dan dibangun di atasnya kuburan tersebut bangunan. Wa an tuta', dan dilarang untuk diinjak. Jadi di hadis Jabir ini ada 4 perkara yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat nisan, menulis di atas nisan tersebut, dan membangun bangunan di atasnya, dan menginjak-injaknya. Ini ada 4. Bagaimana derajatnya hadis ini? Derajat hadis ini sahih. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih. Qad ruwiya min ghairi wajhin an Jabir. Hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Telah diriwayatkan lebih dari satu dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Maksudnya bukan hanya dari Jabir saja. Ada riwayat lain dari Jabir yang datang menjelaskan hadis yang sama. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i. Di situ hadis-hadis ini juga dikeluarkan oleh para ulama. Jadi bukan hanya Imam At-Tirmidzi, tapi juga oleh imam yang lain seperti Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.
Itu perihal tentang hadis ini. Sanadnya sahih. Kemudian ulama menjelaskan tentang masalah ini, masalah membuat nisan ini dan menulisnya. Dikatakan oleh ulama yang bernama Abu Tib As-Sindi dalam syarahnya, ini syarah Sunan At-Tirmidzi, yahtamilu an-nahyu 'anil kitabati mutlaqa, larangan menulis di atas nisan dalam hadis ini kemungkinan larangannya umum, masuk ke semua bentuk tulisan, seperti menulis nama mayit di atas kubur, menulis tanggal wafatnya, atau bahkan menulis syai'in minal Qur'an, menulis ayat Al-Qur'an, wa asma'illahi ta'ala, dan nama-nama Allah Ta'ala, masuk ke dalam larangan tersebut tanpa terkecuali, karena hadisnya umum, tidak mengecualikan. Tapi ada ulama bernama Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang memiliki kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Setelah mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya, beliau berkata, al-isnadu sahihun wa laysa al-amalu alaihi. Hadis ini sahih. Jadi kita baca, ini larangan untuk membuat nisan dan menulis tulisan di atas nisan. Hadisnya sahih. Walaysa al-amalu alaihi, tapi amalan yang diamalkan kaum muslimin bertentangan dengannya. Maksudnya yang diamalkan oleh kaum muslimin di zaman Imam Hakim dan sebelumnya, rata-rata kuburan itu dituliskan nama di atas nisannya. Fa inna a'immatal muslimin min asy-syarqi wal gharbi yaktubun ala quburihim. Sesungguhnya para imam kaum muslimin dari arah timur dan barat, mereka semua menulis di atas kubur. Ini menulis nama mayit di atas nisannya. Wa huwa, dan perkara tersebut, dia perkara ini, syai'un akhadhahu al-khalafu 'anis salaf, suatu amalan yang diambil ulama belakangan dari ulama yang terdahulu. Jadi menurut Imam Al-Hakim An-Naisaburi, menulis tulisan di atas nisan itu ada amalannya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ulama terdahulu, di mana amalan tersebut diambil dari ulama sebelumnya yang sampai kepada ulama salafus saleh. Jadi beliau menganggap bahwasanya hadis larangan menulis di atas nisan ini tidak diamalkan, tidak berlaku larangannya menurut beliau Imam Hakim An-Naisaburi, karena bertentangan dengan amalan kaum muslimin, amalan ulama-ulama kaum muslimin terdahulu. Ini menurut beliau. Kemudian datanglah ulama bernama Imam Az-Zahabi, wa ta'aqqabahu Az-Zahabi fi mukhtasarih. Imam Az-Zahabi mencoba untuk meringkas kitab Al-Mustadrak lil Hakim, dan ketika menemukan ucapan dari Imam Al-Hakim ini, Imam Az-Zahabi memberikan komentar. Dia mengatakan bi annahu muhdats wa lam yablughumun nahyu. Bahasanya menulis tulisan di atas nisan tersebut perkara yang bid'ah
ulama-ulama yang mengamalkannya barangkali belum sampai ke mereka hadis yang sahih ini. Kalau seandainya sampai ke mereka, niscaya mereka akan mengamalkan hadis yang sahih ini. Nah, ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan itulah yang sahih. Itulah yang benar. Makruh, dilarang kita menulis di atas nisan. Ini masalah menulisnya. Masalah menulis di atas nisan. Dari itu Imam Syaukani berkata dalam kitab Nailul Awtar, fihi tahrimul kitabati 'alal qubur. Dalam hadis ini terdapat keterangan hukum diharamkannya menulis di atas kubur, di atas nisannya. Nah, ini kesimpulan dari hukum menulis di atas nisan. Kemudian sebelum sampai ke menulis, sebenarnya bahasannya adalah membuat nisan itu sendiri. Kalau sebatas membuat nisan saja, seperti misalnya batu, maka itu ada dasarnya. Bahasanya Nabi SAW dulu pernah meletakkan batu di atas kuburan sahabat bernama Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, sebagai penanda supaya kuburan tersebut tidak hilang. Itu menjadi sumber dalil bahasanya boleh meletakkan sekedar nisan saja tanpa tulisan. Nah, ini kalau sekedar nisan. Itu kata para ulama dengan dalil tadi, yakni dikiaskan ke perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, lalu bagaimana kita beramal di hari ini? Sudah ada SOP-nya itu di kuburan. Bagi yang akan dikuburkan di kuburan yang dikelola oleh badan-badan tertentu. Kita katakan itu tetap terlarang. Kita selalu mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan siapapun. Kita berlepas diri dari perbuatan tersebut. Dia yang menulis, dia yang menanggungnya. Adapun kita bisa ingkari dengan tangan, itu urusan belakangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyubna 'alaiha. Dan Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam membangun bangunan di atasnya. Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan fihi dalilun ala tahrimil bina'i 'ala al-qabr. Hadis ini menunjukkan dilarangnya membangun bangunan di atas kubur, diharamkan. Wa fassala asy-Syafi'i wa ashabuhu, dan Imam Asy-Syafi'i dan para muridnya merinci hukumnya. Faqalu, mereka berkata, in kana al-bina'u fi milkil bani famakruh. Apabila bangunan tersebut terletak di area kuburan yang dimiliki oleh orang yang membangun, maka hukumnya makruh. Makruh, ini haram. Dia kuburkan saudaranya, keluarganya di tanah yang milik dia sendiri, pribadi, bukan kuburan umum, kuburan pribadi. Itu maksudnya fi milkil bani, milik orang yang memiliki, milik orang yang membangun kuburan tersebut, tanah pribadi, dia bangun di situ kuburan. Hukumnya makruh. Dan barangkali maksud dari makruh di sini haram, sesuai dengan makna dari larangan hadis di atas. Wa in kana fi maqbaratin musabbalah fa haramun. Tapi jika terletak di kuburan yang musabbalah, musabbal artinya kuburan yang dimiliki oleh orang umum, waqaf,
kita lahir kuburan itu sudah ada. Bapak kita lahir kuburan itu sudah ada. Entah sudah berapa generasi yang diletakkan jasadnya di kuburan tersebut, tanahnya sudah tidak diketahui siapa yang punya dulu awalnya. Ini hukumnya jelas qat'iha haram karena dia membangun di atas lahan yang bukan miliknya. Nah, ini rincian hukum yang datang dari Imam Asy-Syafi'i dan ashabuh, murid-muridnya. Kemudian dikomentari pendapat mazhab Syafi'i ini oleh Imam Asy-Syaukani menulis kitab Al-Awtar. Beliau berkata, wala dalila ala hadha tafsil. Tidak ada dalil atas perincian yang seperti itu. Bahwasanya yang benar adalah diharamkan membangun bangunan di atas kubur, sebagaimana hadis sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk apa? Untuk meratakan kubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri pernah berkata, "Ra'aitul la'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna." Aku melihat para imam di Makkah Al-Mukarramah, mereka memerintahkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kubur. Wa yadullu ala al-hadmi hadits Ali radhiyallahu anhu, dan yang menunjukkan atas perintah untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan adalah hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antuta, dan Nabi melarang kuburan diinjak bil arjul, dengan kaki. Lalu menjelaskan lima fihi minal istighfaf, karena di situ dengan menginjak kuburan tersebut dengan sengaja terdapat perilaku meremehkan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Karena kehormatan orang yang meninggal sama seperti ketika dia masih hidup. Tapi kalau sekiranya untuk kebutuhan menggali, kebutuhan untuk menguburkan jasad, yang mau tidak mau kita harus menginjak bagian dari kubur tersebut, insyaallah taala tidak makruh karena ada hajat dan kebutuhan. Kemudian hadis ini ada riwayat lain ditambahkan di situ, wa an yaquda alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur. Ini adab-adab yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi melarangnya, dan hadisnya sahih. Kemudian Imam At-Tirmidzi di situ memberikan keterangan, waqad rakhasa ba'du ahli al-ilmi, sebagian ahli ilmu memberikan rukhsah, keringanan. Minhum Al-Hasan Al-Basri, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in, fi tatyinil qubur, dalam masalah mentatyin. Tatyin itu kata ulama, ayyuj'ala alaihi at-tin wal hijarah, yakni dibuatkan tanah di atas kuburan tersebut dan diletakkan batu di atasnya. Yakni seperti yang kita lakukan umumnya di Indonesia, diberikan sedikit gundukan tanah liat supaya dia kokoh. Di hari ini di semen begitu, ukuran sejengkal barangkali. Ini ada rukhsah dari Hasan Al-Basri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengannya. Itu tidak termasuk ke dalam membangun. Tidak termasuk ke dalam membangun. Maqala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, la ba'sa ayutayyana al-qabru. Tidak masalah kubur itu untuk ditatyin, yakni dibangun tanah di atasnya dengan tanah liat dan campurannya batu kerikil, tidak ada masalah. Baik. Jadi jelas ini jamaah hadisnya. Ini termasuk hadis hukum, hadis ahkam, adab kita terhadap kuburan, agar kita jangan berlebih-lebihan terhadap orang yang telah meninggal dunia, siapapun itu.
keluarga kita kah, orang alim kah, orang presiden kah, raja kah, artis kah, siapapun itu, dilarang kita ghulu berlebih-lebihan. Orang yang sudah meninggal dunia telah terputus amalannya. Yang mereka butuhkan bukan aksesoris dunia. Antum meletakkan emas di kuburan itu tidak ada manfaatnya buat dia. Alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Antum meletakkan makanan paling enak di situ di atas kuburan, bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Antum meletakkan dolar di situ, ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya. Orang sudah meninggal dunia, inqata'a, sudah pindah alam. Yang dibutuhkan adalah apa? Amalnya, pahalanya. Doa antum, doa kita yang masih hidup. Doa kita yang masih hidup. Maka selagi kita masih hidup jemaah, kita perbanyak amal saleh kita perbanyak amal ibadah kita sebelum kita meninggal dunia. Karena belum tentu orang yang ada di sekitar kita mau mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Belum tentu anak antum setiap salat nanti bilang Rabbighfirli wa li walidayya, belum tentu. Belum tentu istri antum juga begitu. Mungkin nikah lagi dengan yang lain. Belum tentu cucu antum. Dan yang seterusnya sudah dilupakan antum. Enggak akan dikenal sama cucu yang nomor sekian tuh. Dia enggak akan pernah nanya kakek saya kayak gimana ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Kita perbanyak amal saleh. Kita banyak bersedekah. Baik. Hadis berikutnya, bab ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-maqabir. Bab tentang ucapan laki-laki seseorang apabila masuk dalam kubur. Yang tadi adabnya kita di kuburan seperti apa? Dilarang kita membangun, dilarang kita membuat nisan, menulis, membangun dan sebagainya, menginjaknya, duduk di atasnya. Sekarang Imam Tirmidzi mendatangkan hadis apa yang kita baca kalau kita masuk ke dalam kuburan. Qala haddatsana Abu Quraib. Ini sering sekali kita dengar Abu Quraib. Namanya Muhammad ibn al-Ala bin Quraib al-Hamadani al-Kufi, masyhur bi kunyatihi, thiqatun hafiz, sangat populer dengan kunyahnya yaitu Abu Quraib. Abu Quraib. Memang agak ganjal namanya Quraib gitu. Dalam bahasa Indonesia agak ganjal, tapi ini populer sekali kunyah ini, ulama besar, thiqatun hafiz, ulama besar sekali. Qala haddatsana Muhammad bin Salt an Abi Kudainah an Qabus ibn Abi Tabiyan an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi kuburan di Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadap dengan wajahnya ke kuburan tersebut. Faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni saya dan diri kalian semua. Antum salafuna, kalian adalah orang-orang yang telah mendahului kami, yang telah mati duluan. Wa nahnu bil athar, sementara kami yang masih hidup ini akan mengikuti kalian. Ya, ini pasti akan juga mati mengikuti kalian. Ini yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau akan masuk ke dalam kuburan. Kalau datang ziarah ke kubur, dan ini yang kita baca, assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar.
Hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, Nabi SAW mengucapkan salam kepada penduduk kubur, penghuni kubur, menunjukkan bahwasanya penghuni kubur itu mendengar ucapan salam tersebut. Tidak mungkin Nabi ucap salam kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar. Akal kita akan berkata itu konyol. Seperti antum misalnya datang ke meja ini, Assalamualaikum wahai meja. Meja dengar enggak antum? Enggak dengar dia. Nabi datang ke kuburan, Assalamualaikum ahlul kubur, menunjukkan bahwasanya penghuni kubur itu mendengar salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Nabi menyampaikan salam ke mereka. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, diambil dari hadis ini bahwa kalau kita ingin ucap salam atau mendoakan ahli kubur, disunnahkan menghadap ke kubur tersebut. Itu menurut sebagian ulama, dan itu yang ada di hadis ini secara zahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kubur dan menghadap ke kuburan tersebut, bukan menghadap ke kiblat, dan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kalian. Kalian adalah orang yang telah lebih dulu mendahului kami dan kami mengikuti kalian. Nah, ini faedah yang kedua. Maksudnya tidak harus kita menghadap kiblat. Walaupun ada ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berpendapat anna sunnata indana annahu halat ad-du'a yastaqbilul qiblah. Yang sunnah menurut kami, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ketika seorang itu berdoa di kubur, yastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, sesuai dengan pengumuman hadis kesunnahan berdoa menghadap ke kiblat. Tapi dijawab oleh ulama, ini tidak semua harus menghadap kiblat. Kalau kita gunakan hadis yang umum dalam berdoa, misalnya doa makan, makan kan ada zikirnya, ada doanya. Atau doa masuk hammam, Allahumma jannibni Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC, WC-nya apa? Hadap mana misalnya? Hadap sana WC. Ya, masa kita mau putar badan dulu? Khubuthi wal khaba'ith. Nah, jadi dalil yang mengatakan sunnah menghadap kiblat, berdoa di depan kubur, ini meskipun dikatakan sunnah oleh Ibnu Hajar, tapi dikritik oleh ulama karena hadisnya menyebutkan Nabi berdoa menghadap kubur, tidak menghadap kiblat. Jadi yang akrab, yang benar adalah mana saja riwayat hadis yang menunjukkan menghadap kiblat berdoa, itu yang kita amalkan. Yang tidak, maka kita ikuti petunjuknya. Seperti misalnya di hadis ini Nabi menghadap ke kubur, ya sudah, itu yang kita ikuti. Nanti kalau ada hadis yang menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat, itu yang kita ikuti. Baik. Kemudian hadis ini yang seperti ini juga dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Imam Tirmidzi menyebutkannya. Wa fil bab an Buraidah wa Aisyah. Dalam bab ini ada hadis dari Buraidah dan hadis Aisyah. Adapun hadis Aisyah berbunyi, dalam riwayat Muslim beliau berkata, "Kaifa aqulu ya Rasulullah?" Ta'ni fi ziyaratil qubur. Ya Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan ketika ziarah kubur? Quli assalamu ala ahli diyar. Ucapkanlah ini wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan atas penduduk atau penghuni rumah ini, kuburan ini, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin.
wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini riwayat dalam Muslim. Kemudian dalam riwayat lainnya, yakni dari Buraidah dalam Sahih Muslim juga disebutkan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini ada 3 riwayat tentang doa masuk kubur yang mana saja kita amalkan cukup insyaallah taala. Dan ini adalah salah satu sunnah yang kerap dilupakan. Jarang sekali orang membacakan doa untuk penghuni kubur. Dia hanya lewat saja di kuburan, noleh kiri noleh kanan, sibuk membaca nama di nisan. Lupa baca assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun. Dari sini pula kemudian diambil fikih oleh ulama, disunnahkan kita itu dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kuburan umum kaum muslimin, supaya kalau ada orang soleh datang berkunjung, kita kena dengan doanya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin yaghfirullahu lana wa lakum. Allah ampuni kalian dan ampuni saya. Didoakan langsung kita oleh orang soleh tersebut kalau kita dikuburkan di kuburan umum. Tapi kalau antum kuburnya sendiri di samping rumah antum, orang soleh mana yang mau datang ziarahi? Bahkan keluarga antum yang masih berdampingan dengan kuburan itu pun tidak akan mendoakan. Karena tiap hari itu nyapu. Enggak mungkin dia bilang assalamualaikum ya, enggak mungkin. Dia hanya meratap saja, kasihan dan meninggal. Enggak ada manfaatnya itu. Hanya perasaan saja. Yang dibutuhkan doa. Jadi itulah mengatakan kalau kita meninggal ya sudah, kuburnya di mana? Kuburan umum kaum muslimin. Supaya nanti kawan yang datang ke situ, orang soleh ke situ, kita kena dengan doanya, masuk ke dalam doa mereka. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi rukhsati fi ziyaratil qubur. Bab membahas tentang keringanan berziarah ke kubur. Ar-rukhsah fi ziyaratil qubur. Jadi di sini judulnya Ar-rukhsah fi ziyaratil qubur, menunjukkan bahwa dulu asalnya ziarah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dianjurkan. Sesuatu yang awalnya dilarang kemudian dianjurkan, menurut Imam Tirmidzi menjadi rukhsah. Menjadi rukhsah. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali al-Khallal qalu qala haddatsana Abu Asim an-Nabil qala haddatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. Ini hadis berasal dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Bapaknya Buraidah itu bapaknya Sulaiman itu Buraidah. Jadi hadisnya dari Buraidah. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qad kuntu nahitukum." Dulu sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur. Haram hukumnya di awal-awal Islam ziarah kubur. Kemudian faqad udzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummih. Kemudian telah diizinkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. Awalnya Nabi larang ziarah,
ke kuburan dan dilarang juga ziarah ke kubur ibunya. Kemudian diizinkan. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan, yaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke kuburan ibunya, ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, Nabi menangis. Wa abka man haulah, dan sahabat yang di sekelilingnya ikut menangis. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga nangis. Faqala, Nabi bersabda, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Yani kenapa Nabi menangis? Ini alasannya. Ista'dzantu rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku, kepada Allah, ampunan untuk beliau, untuk ibuku, tapi tidak diizinkan. Nabi dilarang berkata Allahumma ighfir li ummi, ya Allah ampuni ibuku. Nabi dilarang, jangan mintakan ampun untuk ibumu sallallahu alaihi wasallam. Sedih tidak kita seperti itu? Sedih. Kemanusiaan, tidak ada yang tidak cinta kepada ibunya. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dilarang untuk istighfar kepada Allah untuk ibunda beliau sendiri. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Yani opsinya Nabi meminta izin kepada Allah boleh berziarah atau tidak ke kubur ibunda. Fa'adzina li, opsi ini dibolehkan, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itu Nabi datang menziarahi kubur ibundanya. Awalnya Nabi mintakan ampunan, dilarang oleh Allah. Nabi menangis. Nabi minta opsi yang lain lah, kalau begitu ziarahi saja. Allah izinkan. Datanglah Nabi berziarah ke kuburan ibundanya, dan di situ beliau menangis sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, sungguhnya ziarah kubur itu mengingat kepada kematian. Baik. Ini dia hadis Abu Hurairah dalam riwayat Sahih Muslim tentang dilarangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk ibundanya tercinta. Yang diizinkan adalah ziarah kubur saja. Dari itulah kemudian diberikan rukhsah untuk ziarah kubur sampai hari ini. Fa innaha, hikmahnya, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat. Nah, itu tujuannya. Bukan tujuannya mau selfie ke kuburan. Bukan. Manfaatnya adalah pertama tadi mengucapkan salam kepada ahli kubur, mendoakan ampunan kepada mereka, dan untuk kita adalah ingat kepada hari akhirat. Kalau kita ingat hari akhirat, dan itu yang paling penting harus kita ingat dalam menjalani hidup kita ini, terutama kita yang sudah punya anak dewasa, punya cucu. Ingat-ingat akhirat, supaya urusan dunia itu menjadi ringan, supaya cita-cita, hawa nafsu, syahwat kita yang begitu tinggi, ingin ini, ingin itu redup. Akhirat mati nanti, mau ngapain? Tadinya kita masih ngoyo saja, walaupun itu haram, kita ngoyo ingin meraihnya. Dengan ingat akhirat, jadi redup. Ya sudahlah. Itu fungsinya. Jadi itu orang beriman berziarah kubur. Berbeda dengan orang kafir. Jangankan ziarah kubur, nyebut mati saja mereka marah, karena akan merusak kesenangannya. Akan merusak kesenangannya. Dan itulah kematian, merusak kenikmatan dan kesenangan
manusia. Kalau kita ziarah kubur, kita jadi ikhlas beramal. Apa yang kita sedang lakukan, apa yang sedang kita jalankan dalam hidup kita, fokus dia niatnya untuk akhirat. Karena kita ingat kematian. Semakin sering kita lupa kuburan, lupa akhirat, semakin tidak tertata niat kita dalam beramal. Ngambang. Sholat ya sholat saja. Ngambang tapi tidak ada rasa takut di dalamnya, tidak ada rasa khasyah di dalamnya. Yani tidak jauh keadaannya ibadah kita itu seperti rutinitas biasa, seperti olahraga biasa, seperti jalan-jalan biasa, tidak ada beda rasanya. Kalau tidak kita dasari dengan ingat kepada hari akhirat. Taib. Berarti hadis Muslim ini kita mengambil faedah darinya cukup sampai di situ. Kita tidak berlebihan dalam membahas masalah tentang ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jatuh kepada pembahasan yang lebih dalam, misalnya neraka atau surga. Tidak ada nas yang menjelaskan seperti itu. Kita menahan diri. Yang untuk ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam nasnya adalah Nabi hanya dilarang untuk istighfar, diizinkan untuk ziarah kubur. Itu sudah, itu yang kita pegang. Lebih jauh dari itu diam. Dan tidak boleh ini dibahas di sembarang tempat, kecuali di majelis ilmu. Karena kalau tidak akan terjadi kemarahan yang luar biasa. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi, mencintai ibunda. Nah, sampai masalah seperti ini menjadi perpecahan, menjadi fitnah di antara kaum muslimin, sampai seperti pertumpahan darah, caci maki, saling mencurigai, saling menyesatkan. Tidak semestinya. Tinggalkan masalah ini kepada ahlinya, kepada ulama. Tinggalkan berdebat dengannya di dalam kehidupan kita di sosmed maupun di grup-grup WhatsApp. Itu bukan jalan ahli ilmu. Sudah azan, silakan azan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمد المسلم فضيلة إنك لا تخلف الميعاد. Taib. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi ziyaratil qubur lin nisa. Bab pembahasan tentang ziarah kubur bagi perempuan. Kalau tadi pembahasannya ziarah kubur secara umum, kaum laki-laki sudah tidak ada lagi bahasan. Sunnah hukumnya berziarah dengan adab-adab yang tadi kita telah sebutkan. Nah, sekarang bahasannya perempuan. Bagaimana hukumnya atas perempuan ziarah kubur? Dari itu Imam At-Tirmidzi memberikan pembahasan khusus dalam babnya. Bab ma jaa fi ziyaratil qubur lin nisa. Bab pembahasan tentang ziarah kubur bagi kaum perempuan. Dalam bab ini ada satu hadis di sini yang beliau sebutkan. Qala haddatsana Al-Husain ibn Huraits qala haddatsana Isa bin Yunus an Ibn Jurayj an Abdullah bin Abi Mulaikah qala tuwaffiya Abdurrahman ibn Abi Bakar bihubshiyin. Abdullah ibn Abi Mulaikah berkata, Abdurrahman bin Ubay bin Abi Bakar, berarti saudaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sama-sama anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman dan Aisyah. Dan ada satu lagi Asma namanya, Asma binti Abi Bakar. Yang ini Abdurrahman yang meninggal dunia, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Meninggalnya di mana? Di Hubshi, di Habasyi. Satu tempat namanya Hubshi. Bukan Habasyi ya, Hubshi, bi Hubshiyin. Yani mawdi'un qaribun min Makkah. Suatu tempat yang letaknya tidak jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Fahumila ila Makkah fadufina fiha. Akhirnya jenazahnya dibawa ke Makkah saja sekalian dan dikuburkan di kota Makkah. Falamma qadimat Aisyatu atat qabra Abdurrahman ibn Abi Bakar. Manakala Aisyah radhiyallahu anha datang ke Mekah, beliau datang menziarahi kubur Abdurrahman. Datang menziarahi kubur Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, ini jelas berarti Aisyah perempuan dan datang ziarah ke kuburan saudaranya yang laki-laki. Nampaknya ini yang menjadi dalil di sisi Imam At-Tirmidzi atas bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Dan juga berdalil dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi bertanya kepada, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu ya Rasulullah, yani fi ziyaratil qubur." Kira-kira wahai Nabi, apa yang mesti aku baca kalau ziarah kubur? Ini pertanyaan siapa? Aisyah, perempuan.
Nabi memberikan jawaban, ini yang kamu baca kalau kamu pergi ziarah kubur. Berarti secara tidak langsung ada izin, ada restu, boleh perempuan ziarah kubur. Nah, ini dalil kuat. Itu jumhur ulama membolehkan ziarah kubur bagi perempuan selama tidak ada fitnah di dalamnya. Dan itu termasuk mazhab dari mazhab Asy-Syafi'iyah, membolehkan. Kemudian Aisyah sampai di kubur beliau membaca syair, yakni syair kesedihan. Fakunna kanadmanai jazimata hiqbatan minad dahri hatta qila lan yatasadda'a falamma tafarraqna ka'anni wa malikan bituli ijtima'in lam nabit lailatan ma'a. Yani kita seperti nadma dan jazimah pada suatu masa. Ini dua pasang teman, ini dua orang raja, jazimah dan nadma, di mana mereka sangat dekat. Dua-duanya adalah penguasa di zaman Arab dulu, tidak pernah berpisah. Hatta qila lan yatasadda'a, sampai orang-orang menyangka bahwasanya mereka berdua tidak akan pernah berpisah. Kira-kira seperti itu keadaan saya dengan Abdurrahman. Beginilah keadaan kita dulu wahai saudaraku. Begitu kata Aisyah. Falamma tafarraqna, tapi sekarang kita sudah berpisah. Engkau mati, saya masih hidup. Ka'anni wa malikan liturjitima'i lam nabit lailatan ma'a. Seolah-olah kita tidak pernah bersama rasanya setelah engkau meninggal dunia. Menunjukkan bahwasanya sepanjang apapun kita bersama dengan seseorang, kalau sudah meninggal dunia tidak terasa. Hanya sekejap mata rasanya kita bersama dia. Orang tua kita, istri kita, istri antum atau anak antum, bahkan kawan antum, sahabat antum, sudah lama antum bersama dia, kalau sudah meninggal berpisah, tidak ada rasanya. Seolah-olah kita tidak pernah bersama walaupun satu malam. Maksud menunjukkan betapa cepatnya waktu. Betapa cepatnya waktu. Ini syair yang dibaca oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau berkata, wallahi law hadartuka ma dufinta illa haitsu mutta. Demi Allah, kalau seandainya saya hadir di hari engkau meninggal dunia, kamu tidak akan dipindahkan ke Mekah. Engkau akan saya kuburkan di tempat kamu meninggal dunia saja, kata Aisyah. Walau syahidtuka ma zurtuka. Kalau seandainya aku menyaksikan engkau meninggal dunia, aku tidak akan mendatangi kuburanmu. Nah, ini sekali lagi dalil ulama yang menunjukkan bahwasanya perempuan boleh berziarah kubur dengan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh para ulama tentunya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis tentang hadis yang menunjukkan secara zahir dilarang perempuan ziarah kubur. Kalau yang tadi adalah hadis yang menunjukkan seolah-olah perempuan boleh ziarah kubur. Berikutnya adalah hadis tentang larangan perempuan ziarah kubur. Babu ma jaa fi karahati ziaratil kubur lin nisa. Ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bab larangan atau makruhnya perempuan ziarah kubur. Ini kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Baik jemaah, ada yang ingin tanyakan dipersilahkan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tadi saya dengar ada hadis tidak boleh ada tulisan. Iya. Kemudian ada pendapat Imam Ayyubi dan ada kaum muslimin sekarang kan ada tulisan di Iya. kan dengan alasan tidak sampai hadis tersebut ke dia kan. Iya. Nah, yang kita ikutin yang boleh pendapat ulama terdahulu apa hadis tersebut. Baik, nah. Tadi saya sebutkan ada dua pendapat ulama. Pertama ada Imam Hakim An-Naisaburi, namanya Al-Hakim saja biar gampang diingat. Imam apa? Imam Al-Hakim. Imam Hakim itu punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Muhaddits kabir, ulama besar, bukan sembarang. Beliau mengatakan boleh menulis tulisan di atas nisan dengan dalih itulah yang diamalkan oleh semua ulama yang beliau temukan. Barangkali larangan Nabi di situ larangan adab saja menurutnya. Bukan larangan yang haram seperti berzina gitu, bukan.
adab saja, bagian dari adab menguburkan jenazah. Itu menurut Imam Hakim An-Naisaburi. Kemudian dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Yang benar adalah dilarang. Ulama dulu yang mengatakan membolehkan menulis di atas nisan, kemungkinan hadis tersebut belum sampai ke mereka. Hadis larangan tersebut. Itu alasan Imam Az-Zahabi. Jadi dua masing-masing punya argumen nih. Tapi yang kita amalkan adalah yang ada di hadis saja. Karena hadis itu kalau sudah sampai kita dengan benar dan ada ulama yang mendukungnya, pemahamannya benar, itu yang kita ikuti. Adapun pendapat Imam Hakim itu agak lemah sepertinya. Itu pendapat beliau saja. Tapi ada juga pendapat dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang kalau tidak salah kami ingat hanya sebatas makruh saja. Kalau hanya tulis nama untuk penanda, misalnya ini fulan, hanya penanda saja, ditulis di nisannya si fulan gitu, itu boleh hukumnya sebagai penanda saja. Dikiaskan ke hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari batu dan meletakkannya di kuburan Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi, sebagai penanda. Jadi maknanya sama, Nabi meletakkan batu itu sebagai penanda supaya kuburan tidak hilang. Ini juga dia taruh nisan dan bertulis supaya tidak tertukar, tidak hilang. Jadi itu ada rukhsah di situ insyaallah taala. Ini ada rukhsah insyaallah taala. Tidak terlalu kita beratkan masalah tersebut, tapi yang menenteramkan hati adalah kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Tidak perlu kita menulis apalagi yang sampai biografi. Sebagian orang kan nulis biografi di situ. Lahir di Kebumen, wafat di ini, tanggal sekian, rumah sakit juga disebut. Kan tidak ada manfaatnya seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Tapi alhamdulillah keadaan kuburan sudah bagus kalau di perkotaan. Berbeda dengan di sebagian tempat di bagian-bagian daerah yang tidak dikelola oleh pemerintah. Itu kuburan hilang. Karena saking sedikit area kuburan tersebut, jumlah jenazah itu banyak sampai menggunung itu kuburan sudah. Saking tuanya itu kuburan. Mau gali di manapun ada tulang di situ. Nah, di situ penting sekali meletakkan nisan untuk tahu ini kuburan saudara saya. Saya saja kemarin ziarah pulang ke Lombok, saya cari kuburan ibu saya sudah hilang. Yang mana kuburan ibu saya? Tanya saudara, kayaknya di sini, kayaknya dia udah hilang. Tidak tahu di mana dia. Berarti memang pada dasarnya penting kita menandai kuburan supaya kita datang berziarah, mengucapkan salam ke dia dan berdoa. Sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. Asalkan tidak berlebihan kali ya kita nulis di nisan seperti yang tadi itu. Seperti misalnya nisan yang di kuburan Cina. Nah, itu jelas itu kan. Itu bukan nisan lagi itu. Rumah itu kan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah. Yang terjadi sekarang itu ada kuburan dijual kaplingan gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, seperti apa yang di Karawang itu ada kan ya kuburan. Ya, Sendogo Hill. Ya, terus yang keduanya yang satunya bertentangan sekali. Seperti yang tadi disebutkan kuburan yang berdesak-desakan. Itu ditahu bahwa itu memang kuburannya misalkan kuburan suaminya, tapi begitu istrinya meninggal nggak ada lahan, dikubur di tempat itu juga, itu digali juga kuburan suaminya, ditumpuk betul gitu. Nah. Memang seperti itu kan. Menumpuk kuburan boleh hukumnya. Untuk efisiensi lahan. Bawah, di atasnya, itu kita bahas kemarin Pak di masalah lahat itu kan. Dan juga ada hadis yang menunjukkan satu liang lahat itu 2-3 sahabat dulu di zaman Nabi SAW yang mati di perang syahid gitu kan. Kalau kapling kuburan jelas hukumnya boleh bagi yang mampu, bagi yang ingin silakan. Tapi ya tadi lebih bagus adalah kuburan kaum muslimin pada umumnya supaya orang datang ziarah. Kalau terlalu mewah kuburannya kita malu ziarah ke situ. Kuburan orang kaya katanya enggak mau ke situ. Kuburan orang miskin sajalah kita di situ supaya kita didoakan oleh orang-orang
orang saleh. Itu yang paling kita butuhkan jemaah. Ini doa setelah kita meninggal dunia. Tayyib. Naktafi bihadza, sampai di sini dulu kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.